Dalam itu hadir semua ya? Ya Pak, hadir semua. Tahu tema hormat kepada Orang tua dan guru. ya. Tujuan pembelajaran pada topik hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, pertama-tama di situ adalah meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru itu sebagai kewajiban kita dalam agama. Yang kedua, menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi pemahaman Surat ke-17 ayat 23 dan hadis terkait. Yang ketiga, setelah diskusi dan Surat ke-17 ayat 23 dan yang keempat adalah Oke, untuk memahami tujuan pembelajaran ini, mari kita lihat beberapa gambar yang tampak di papan tulis, baik gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Pada gambar 1 menjelaskan bahwa seorang anak sedang membantu orang tuanya pada saat membilas atau lap kaca ya, lap kaca. Oke, itu gambar 1. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Bisa baca arti dari ayat Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Ya, silakan Bundawati. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua dalam mendidik aku waktu kecil. Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Ya, ayat ini memerintahkan kepada kita sebagai anak ataupun siswa, pertama-tama terhadap orang tua itu kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, itu yang pertama-tama. Jangan engkau mengatakan kepada keduanya kata ya, atau kata ya, bisa dipahami ya. Jadi dalam pengamalannya di lingkungan keluarga, di rumah dalam hal ini, ya, jangan sekali-kali kita mengatakan kata atau a pada saat dipanggil atau disuruh oleh kedua orang tua. Coba kita lihat hadis di layar. Hadis ini tentang hormat dan patuh kepada orang tua maupun guru. Ya. Kita baca bersama hadisnya. Ridallah ridha walidain Rasulullah fi suksi walidain. Ya. Terbaik kepada
kedua orang tua. Ya. Tadi sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Pertama-tama adalah jangan engkau mengatakan kepada keduanya kata ya. Atau kata ya, bisa dipahami ya. Jadi dalam pengamalannya di lingkungan keluarga, di rumah dalam hal ini, ya, jangan sekali-kali kita mengatakan kata atau pada saat dipanggil atau disuruh oleh kedua orang tua kita. Bisa diamalkan ini ya. Nah, itu penting sekali. Ya. Yang kedua, jangan kita membentak kedua orang tua kita. Ya. Kenapa tidak boleh kita membentak orang tua kita? Karena mereka lah yang mereka yang melahirkan kita, merawat kita. Makanya kita harus memberikan salam hormat atau kalimat-kalimat yang sopan kepada kedua orang tua kita. Itu hati kedua orang tua kita di rumah. Berikut yang selanjutnya, bentuk daripada menghormati kedua orang tua kita adalah selalu merendahkan diri kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Karena orang tua kita lah yang melahirkan kita, orang tua kita lah yang merawat kita, orang tua kita lah yang melahirkan kita. Kita lanjut. Coba kita lihat hadis di layar. Hadis ini tentang hormat dan patuh kepada orang tua maupun guru. Ya. Kita baca bersama hadisnya. Ridha Allah ridha walidain Rasulullah fi suksi walidain. Ya. Hadis riwayat dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah bersabda, ridho Allah terletak pada ridho orang tua, murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Iya. Ya, jelas ya? Jelas. Ridho Allah itu terletak pada ridho orang tua. Ya. Murka Allah terletak pada murka orang tua. Artinya ketika kita orang tua kita berdoa, itu tetap akan diridhoi oleh Allah. Kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua supaya doa-doa kita itu diridhoi oleh Allah. Sebaliknya kalau kita selalu durhaka kepada orang tua, maka doa-doa kita itu akan tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Makanya kita selalu harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Satu hadis dari hormat dan patuh kepada orang tua. Berikutnya ada hadis kedua. Ya, bisa kita baca bersama kembali. Ya. As-sholatu ala waqtiha wala sunnah ayyuhalla cuma ibu walidain wala al-jihadu fi sabilillah. Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apakah yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Beliau menjawab, salat pada waktunya. Kemudian apa? Beliau menjawab lagi, berbakti kepada orang tua. Kemudian apa? Beliau menjawab lagi, jihad sabilillah. Hadis riwayat Bukhari. Ya, jelas ya? Jelas. Jadi hadis kedua ini menjelaskan tentang amalan apa yang
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama adalah Salat. yang kedua Berbakti kepada orang tua. dan yang ketiga adalah Jihad sabilillah. ternyata hormat dan patuh kepada orang tua itu masuk kategori amalan yang kedua. Sangat penting. Pertama adalah tentang sholat. Karena kita juga jangan lupa selalu mengerjakan sholat, terutama sholat lima waktu. Ya, sesibuk-sibuk apapun kita harus sholat, mengerjakan sholat pada waktunya. Berikutnya, setelah kita sholat, kita membantu orang tua, ya disuruh apa semua kita harus ya mengikutinya. Jangan kita membentaknya dan kita ya, mengatakan kata A ketika dipanggil. Berikutnya adalah jihad fi sabilillah. Dari materi yang Bapak Guru jelaskan ini, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Mungkin ada pertanyaan dari siswa, mungkin ada yang kurang jelas. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan. Apa hikmah berbakti kepada kedua orang tua? Ya, apa hikmah berbakti kepada kedua orang tua? Tadi kita sudah jelaskan ya, bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua. Mungkin ada dari siswa sekalian yang bisa menjawab pertanyaan dan temanya bahwa apa hikmah manfaat dari berbakti kepada kedua orang tua. Saya, Pak. Ya, silakan. 1. Supaya kita mendapat pahala. Ya. 2. Dosa-dosa kita dapat diampuni. Ya. 3. Kita bisa masuk surga. Iya. Oke. Bagus sekali jawabannya. Manfaat atau hikmah berbakti kepada kedua orang tua itu pertama-tama kita akan mendapat Pahala. Kita akan mendapat pahala. Ya. Kedua, dosa-dosa kita akan diampuni, akan terhapus, diampuni. Sesuai dengan hadis tadi, ridho Allah fi ridho wali ya. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Murka Allah terletak pada murka orang tua. Dan yang ketiga adalah kita bisa masuk surga. Karena kita berbakti kepada kedua orang tua. Bisa dipahami semua ya? Bisa. Oke. Berikut mungkin masih ada lagi pertanyaan sebelum kita akhiri pembelajaran kita. Ya, silakan Laila. Mengapa kita harus menghormati dan taat kepada kedua orang Ya. tua dan guru? Mengapa kita harus menghormati dan taat kepada orang tua dan guru? Mengapa kita perlu dipahami kembali teman-teman siswa? Saya, Pak. Mengapa kita harus memahami? Mengapa kita harus bawaan tadi? Mengapa kita harus menghormati dan taat kepada orang tua dan guru? Ya, mengapa kita harus menghormati dan taat kepada orang tua dan guru? Ya, mungkin siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Karena mereka telah berjasa mendidik kita menjadi manusia berilmu dan berakhlak mulia dengan cara bersikap sopan, menghormati dan menghargainya. Ya, jelas ya. Jelas. Mengapa kita harus menghormati kedua orang? Karena mereka lah yang mendidik kita. Mereka lah yang membesarkan kita, melahirkan kita, mengasuh kita dari alam kandungan, kemudian melahirkan kita ke dunia ini, menyusui kita, merawat kita. Makanya kita harus menghormati kedua orang tua dan juga kepada guru, karena guru inilah yang mendidik kita ya sebagai pengganti orang tua kita pada saat di sekolah. Bisa paham ini? Saya kira sampai dulu sekian pembelajaran kita pada hari ini. Nanti kita lanjut pada pertemuan berikutnya.
harapan kami sebagai guru, mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini dengan judul hormat dan patuh kepada orang tua bisa dipelajari kembali, ditingkatkan kembali sampai di rumah. Ya, harapan kami tugas siswa itu adalah belajar. Bisa paham ya? Bisa. Oke, saya akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.